Adegan awal dari film ini adalah Lin yang sedang bersiap untuk berhubungan dengan salah seorang perempuan yang ia kencani. Belum sempat memulai aktivitas tersebut, tiba-tiba ia ditelepon oleh selingkuhannya yang lain. Selingkuhannya ditelepon meminta Lin untuk memanggilnya dengan sebutan sayang. Mau tak mau, Lin turuti deh. Setelah menutup telepon, perempuan yang saat ini sedang bersamanya itu menjadi marah dan hendak pergi. Akan tetapi, karena Lin merupakan playboy yang sudah ahli, ia berhasil ngeles dan mereka pun melanjutkan aktivitas mereka berdua yang tertunda barusan. Setelah itu, Lin langsung menuju ke rumah selingkuhannya yang tadi menelponnya. Karena tak kunjung dibukakan pintu, Lin langsung masuk ke dalam rumah wanita tersebut. Rumah tersebut terlihat gelap dan tak lama kemudian wanita tersebut menghampiri Lin mengenakan kostum yang tak biasa. Lin yang sudah menunggu-nunggu dan nampak senang kemudian bingung ketika kedua tangannya diikat dan wanita tersebut malah mengayunkan tongkat baseball ke arahnya. Lin pun dipukul sampai hilang kesadarannya. Lin tersadar di tengah-tengah gurun yang tak berpenghuni tanpa mengenakan baju dan hanya mengenakan celana pendek. Ia kebingungan dengan apa yang terjadi sampai akhirnya ia menemukan sebuah foto di saku celananya. Di dalam foto tersebut terdapat 4 orang wanita yang Lin kencani sekaligus. Sialnya Lin, ternyata mereka berempat berteman dan bersekongkol untuk membuang Lin di gurun tersebut. Setelah menyadari bahwa mereka semua diselingkuhi, Lin pun sangat marah dan menginjak-injak foto tersebut. Lin mulai berjalan di sekitar gurun dengan kondisi badan sudah sangat lemas dan dehidrasi. Di tengah keputusasaan Lin, tiba-tiba datang sekelompok wanita dengan pakaian zaman purba mendatangi Lin. Melihat banyak wanita, Lin malah kesel dan dengan lancangnya menarik penutup wajah seorang wanita yang mengendarai kuda. Wanita cantik tersebut ternyata adalah ratu dari suku Halibah yang bernama Thalia. Akibat kelancangannya, Lin pun dipukul oleh salah satu bawahan ratu sampai pingsan. Mereka membawa Lin ke markas suku Halibah. Setiba di sana, Lin dimasukkan ke dalam satu kurungan. Tak hanya Lin, tapi ada banyak sekali pria-pria lain yang juga dikurung dan dijadikan budak para wanita suku tersebut. Setelah beberapa hari dikurung dan Lin sudah semakin putus asa, tiba-tiba ia diberikan makanan oleh seorang pria bernama Zhang Qiling. Zhang dulunya adalah seorang arkeolog yang datang bersama teman-temannya yang lain untuk meneliti tentang suku Halibah. Sayangnya mereka malah ditangkap dan dikurung di kediaman suku tersebut. Ia memberitahu Lin bahwa besok akan ada acara pengorbanan dan pastinya dari beberapa tahanan akan dijadikan tumbal untuk dikorbankan. Ia juga memberitahu cara agar tidak terpilih, yaitu pura-pura menjadi orang bodoh. Malam acara pengorbanan pun tiba dan mereka terlihat membawa para tahanan termasuk Lin. Lin sudah pura-pura bertindak bodoh sesuai saran Zhang, tapi mereka tidak tertipu dan Lin pun akhirnya tetap dibawa ke tempat persembahan. Sesampainya di tempat persembahan, Lin dan para tahanan disambut oleh kepala suku yang bernama Ula. Mereka memulai acara dengan ritual memotong alat kelamin para tahanan. Satu persatu dari para tahanan ini akan diperiksa kelaminnya dan langsung dieksekusi saat itu juga jika memiliki alat kelamin yang kecil. Sampai tiba giliran Lin, para wanita di tempat itu malah terkejut dengan ukuran alat kelamin Lin. Lin pun selamat berkat ukuran alat kelaminnya. Lin kemudian dipilih untuk menjadi suami Ratu Thalia. Walaupun status suami itu hanyalah status sementara karena aslinya ia masih menjadi budak. Ketika memasuki kamar Ratu Thalia, jiwa playboy Lin kembali dan ia mulai menggoda Ratu. Sayangnya Ratu tidak tertarik dengan Lin dan malah memerintahkan Lin untuk diberi hukuman cambuk di bokongnya. Keesokan harinya, Lin sampai harus berjalan memakai tongkat karena kejadian semalam. Ia dipanggil oleh Ula yang menjelaskan bahwa sekarang Lin sudah menjadi budak Ratu. Lin juga diberikan misi untuk menghamili Ratu dalam waktu 3 bulan. Kalau gagal, Lin diancam akan dibunuh. Seusai berbincang dengan Ula, Lin bertanya pada Zhang apakah ia akan dibebaskan jika berhasil menghamili Ratu.
Zhang menjawab bahwa itu mustahil, karena mereka hanya menginginkan bayi ratu dan pada akhirnya Lin akan dibunuh. Film ini berlanjut ketika salah seorang anak buah ratu bernama Ayima meminta izin untuk menyerang suku Taisda yang mencoba memasuki kawasan mereka. Ratu menolak permintaan tersebut karena mereka memiliki perjanjian perang yang telah disepakati selama lebih dari 200 tahun. Kembali ke Lin dan Zhang. Mereka tampak membereskan gubuk kosong peninggalan ratu untuk membuka salon kecantikan. Pelanggan pertama mereka adalah seorang wanita yang penampilannya sampai membuat Lin dan Zhang muntah. Berkat keterampilan dan pengalaman Lin, wanita tersebut berubah menjadi cantik serta sangat puas dengan pelayanan Lin dan Zhang. Salon kecantikan mereka pun laku keras dan digemari oleh para wanita dari suku Haliba. Tak lupa akan misinya, Lin juga berusaha untuk menarik perhatian ratu. Ia bahkan menyiapkan makan malam spesial dan memberikan cincin sebagai bukti cintanya kepada ratu, sambil mengatakan bahwa ia sangat mencintai ratu. Namun, ratu dengan ekspresi wajah yang datar mengatakan bahwa ia tidak mengerti apa itu cinta. Nah, dengan pedenya, Lin mengatakan bahwa ia pasti akan membuat ratu jatuh cinta kepadanya. Tak berapa lama kemudian terdengar suara teriakan dari luar. Ternyata seorang anak Dao Li terjatuh ke dalam sumur dan pingsan. Lin menawarkan diri untuk menyelamatkan Dao Li, dan akhirnya Dao Li pun selamat. Semenjak itu, semua wanita suku Haliba jadi menyukai Lin, dan bahkan mulai berhasil mendapatkan kepercayaan dari ratu. Malam itu, ratu meminta Lin untuk tidur dengannya. Di malam yang sama, salah seorang budak tampak mengendap-endap menuju sumur untuk memasukkan racun ke dalamnya. Sepertinya ia berencana untuk membunuh seluruh penduduk suku tersebut. Budak tersebut kemudian bersembunyi ketika Lin dan Zhang datang untuk menyusun rencana melarikan diri dari tempat tersebut esok hari. Ketika ratu dan para prajuritnya akan pergi untuk memeriksa perbatasan. Keesokan harinya, ratu dan para prajuritnya memulai perjalanan bersama dengan Lin. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada gerombolan suku Taisda yang mayoritas penduduknya adalah laki-laki menyerang mereka. Alhasil, ratu pun meminta pasukannya untuk mundur. Namun, karena penyerangan yang bertubi-tubi, ratu pun terkena panah dan Lin tidak jadi kabur, melainkan membawa ratu untuk istirahat sekaligus bersembunyi di salah satu goa. Setelah siuman, ratu bertanya mengapa Lin menolongnya, kenapa ia tidak kabur saja. Lin menjawab, ia tidak tahu, itu semua terlalu mendadak. Ratu pun menceritakan bahwa 3000 tahun yang lalu, di lahan Talio terdapat 7 suku. Di antaranya adalah suku Haliba dan Taisda. Pada waktu itu terdapat peperangan antar suku, sampai suatu hari muncul seorang pria berkuda putih bernama Osa. Ia berhasil mengalahkan seluruh pemimpin suku. Osa akhirnya meminta mereka untuk membuat perjanjian bahwa mereka harus hidup damai tanpa berperang. Mereka sudah menaati perjanjian tersebut. Bertahun-tahun lamanya, sampai akhirnya suku Taisda kini berniat untuk melanggar perjanjian tersebut. Setelah selesai bercerita, mereka berdua saling bertatapan dan akhirnya menghabiskan malam yang indah di dalam goa. Lin dan ratu pulang keesokan harinya. Mendapati sebagian besar penduduk sudah tewas karena racun di air sumur, ratu kemudian meminta agar para tahanan dibebaskan dengan tujuan mereka dapat membantu melawan serangan suku Taisda. Tak berapa lama kemudian, Zhang dibawa ke hadapan ratu karena ia tertangkap ketika sedang berusaha untuk melarikan diri. Ia juga membocorkan bahwa ia merencanakan itu semua bersama dengan Lin. Ratu yang mendengar hal tersebut menjadi marah dan kecewa karena mengira Lin sudah membohonginya. Ratu bahkan tidak mau bertemu Lin lagi dan mengatakan akan membunuh Lin kalau sampai ia bertemu lagi dengan Lin. Lin dan Zhang akhirnya dibuang kembali ke padang gurun. Zhang merasa lega karena ternyata rencananya berjalan dengan mulus. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka melihat pasukan suku Taisda yang sedang menuju ke markas suku Haliba.
Lin pun mengajak Zeng untuk kembali menolong suku Haliba yang ditolak oleh Zeng. Karena jika mereka kembali, mereka pasti akan mati. Akhirnya mereka berdua malah berkelahi di tengah padang gurun. Sementara itu, pasukan suku Taisda sudah sampai di markas suku Haliba dan peperangan pun tidak dapat dielakkan. Tentu saja suku Haliba kalah karena kekuatan mereka tidak seimbang. Adegan beralih sebentar ke Zeng yang tiba-tiba menjadi ragu dan akhirnya berubah pikiran. Ia kembali ke markas suku Haliba bermaksud untuk menyelamatkan para penduduk. Meskipun pada akhirnya pingsan karena dipukul oleh salah seorang dari suku Taisda. Di sisi lain, raja dari suku Taisda menemui ratu. Namun di kamar ratu sudah ada Ula yang sedang berusaha mengelabui raja agar dapat membunuhnya. Sayangnya rencana tersebut gagal dan raja berhasil menangkap ratu yang kondisinya sudah sangat lemah. Ratu dan seluruh penduduk suku Haliba sudah tertangkap. Ketika raja dan pasukan suku Taisda sedang merayakan keberhasilan mereka, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda putih dan yang menungganginya tak lain tak bukan adalah Lin. Ratu dan semua wanita suku Haliba nampak gembira melihat kedatangan Lin yang bagaikan penyelamat bagi mereka. Lin yang masih menunggangi kuda berkata kepada ratu bahwa kini ia sudah paham apa itu cinta. Cinta adalah perasaan yang tak memiliki bentuk. Tapi sekalinya kau memiliki cinta, maka kau akan memiliki keseluruhan dunia dan hanya akan memikirkan orang yang kau cintai saja. Setelah mengatakan itu, Lin menunjuk raja dan menantangnya untuk duel. Lin yang kelihatannya sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berkelahi, diserang habis-habisan oleh raja. Ketika hampir sekarat, Lin dengan cerdiknya menarik celana raja untuk menyerang alat kemaluan raja. Raja pun tersungkur ke tanah, dan Lin berhasil membunuh raja dari suku Taisda. Film ini berakhir dengan adegan di kediaman suku Haliba yang sudah kembali normal seperti sedia kala. Mereka masih menjalankan acara pengorbanan dan ritual persembahan. Akan tetapi, ternyata kali ini yang dikorbankan adalah Lin. Akhir yang sangat mengejutkan dan tak disangka-sangka ini ditutup dengan teriakan Lin yang sedang diikat sembari memaki para wanita yang tidak tahu terima kasih itu.